Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, kita ketemu di edisi Ramadan ya, dan segala pujian selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kayak gitu. Dan teman-teman rahimakumullah, kali ini program edisi Ramadan yaitu hafalan beberapa doa yang ada dalam Al-Quran kayak gitu. Jadi program ini sengaja saya adakan kayak gitu ya, supaya kemudian ada tambahan doa yang kita hafal dari Al-Quran kayak gitu. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik doa ya yang ada dalam Al-Quran yang itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan di sini saya beri judul hafalan beberapa doa, karena dalam Al-Quran itu banyak sekali doa kayak gitu, dan dengan waktu hanya 2 kali sepekan kayak gitu ya, jadi sepertinya hanya beberapa aja kayak gitu yang bisa kita hafalkan di Ramadan ini kayak gitu. Nanti selebihnya teman-teman bisa menambah sendiri hafalannya kayak gitu. Jadi ini sekedar prolog dulu seperti itu sebelum ke hafalan doanya kayak gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, sungguhnya hidupnya seorang muslim mukmin itu tidak bisa lepas dari doa kayak gitu. Bahkan kita dari bangun tidur aja udah diajari doa bangun tidur kayak gitu. Nanti mau tidur doa lagi, doakan tidur kayak gitu. Jadi semua aktivitas itu kita diajarkan untuk memulainya dengan baca basmalah, itu juga doa kayak gitu ya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa qata'u kayak gitu. Artinya apa? Tiap-tiap perkara penting yang kemudian tidak diawali dengan baca basmalah, maka pekerjaan atau aktivitas itu terputus. Artinya apa? Terputus dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi makanya kita tidak bisa lepas dari doa kayak gitu. Seminim-minimnya kayak gitu ya. Doa itu ya baca basmalah kayak gitu. Nah, kita berdoa itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dalam Quran surah Ghafir itu ya, ayat 60 ya, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan memperkenankan bagimu, maksudnya mengabulkan doa kayak gitu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah itu di ayat 60 dari surah Ghafir, Allah menyuruh kita ya untuk berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan lakum bagi kalian kayak gitu. Kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, hadis riwayat Tirmidzi kayak gitu. Jadi kita berdoa itu dapat pahala, teman-teman. Terkait dengan nanti dikabulkan langsung apa enggak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berdoa kayak gitu. Dan doa ini kebiasaan para nabi kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman baca Quran itu banyak doa-doa yang di situ doanya para nabi kayak gitu, dan juga doa-doanya orang-orang soleh kayak gitu. Misalkan dalam Quran surah Al-Baqarah nanti ada doanya
itu Nabi Ibrahim ya, misalkan dalam ayat 126 sampai 129. Kemudian nanti dalam Quran surah Al-A'raf ada doanya Nabi Adam ayat 23. Terus kemudian nanti dalam Quran surat Ali Imran ada doanya ibundanya Maryam kayak gitu. Terus kemudian ada doanya Nabi Zakaria kayak gitu. Terus kemudian nanti dalam Quran surah Al-Anbiya ada doanya Nabi Yunus kayak gitu, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi banyak sekali doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu. Dan ketika menghafalkan doa dalam Al-Quran teman-teman, kita pahalanya banyak loh kayak gitu kan. Dalam Al-Quran berarti satu hurufnya kan 10, apalagi ini di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi banyak berlipat kayak gitu ya. Jadi ada banyak kemanfaatannya ketika kita menghafal doa yang ada dalam Al-Quran ya. Terus kemudian ya teman-teman yang belum bergabung ya, belum mau ikutan kayak gitu untuk hafalin doa, silahkan aja kalau mau ikutan kayak gitu. Nanti tinggal japri suaranya, kalau mau pakai voice note kayak gitu, atau yang mau telepon silahkan kayak gitu, menyetorkan hafalannya kayak gitu. Biasanya kalau nggak ada setoran-setoran gitu, kadang kita nggak semangat untuk hafalin, kecuali bagi mereka yang punya niatan mandiri kayak gitu, mereka bisa kayak gitu. Kalau teman-teman bisanya hafalan kalau ada tugas, ada setoran kayak gitu ya silahkan kalau mau ikutan. Kalau enggak ya silahkan hafalin sendiri kayak gitu ya. Dan semoga program ini memberikan kemanfaatan bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini hafalan doa yang pertama. Jadi ini hafalan doanya saya urutkan dari Quran surah Al-Baqarah ya. Jadi nanti saya perkirakan saya buat rank-ranknya itu hanya sampai pada surah apa ya. Sampai Ali Imran kayaknya sudah cukup ya, sampai akhir Ramadan kayak gitu. Wallahu alam nanti kalau berubah. Nah, kita awali dulu doa yang ada dalam Al-Qur'an. Dari Quran surah Al-Baqarah saya urutkan ya teman-teman ya. Nanti mungkin ada doa yang tidak saya jadikan untuk dihafalkan kayak gitu ya, karena memang doa itu istilahnya apa ya? Ya bagi kaum waktu itu atau bagi kondisi waktu itu kayak gitu. Jadi tidak menjadi doa yang bisa kita panjatkan kayak gitu. Nah, di sini dalam Quran surah Al-Baqarah, doa yang paling awal itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, ini adalah doa yang dikenal kita sejak saya TPA kalau nggak salah ya, dulu itu diajarkan dengan doa sapu jagat gitu ya. Doa sapu jagat yaitu doa meminta kebaikan dunia dan akhirat kayak gitu. Dan ini program ini nanti selain menghafalkan doanya juga menghafalkan artinya. Jadi nanti kalau teman-teman ikut berarti yang disetorkan ya doanya, Arabnya dan juga artinya kayak gitu. Jadi nanti kalau ada ketemu doa yang agak panjang ya boleh dicicil kayak gitu kalau sulit untuk menghafalkan dalam satu kali kayak gitu. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201 di situ ada doa sapu jagat meminta kebaikan kepada Allah di dunia maupun di akhirat kayak gitu ya. Doanya bagaimana bunyinya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Teman-teman, diulang lagi ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sudah langsung hafal ya. Sepertinya ini pasti sudah hafal semua kalau orang muslim ya, jarang yang belum hafal. Kalau belum hafal kita ulangi lagi satu kali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sudah hafal ya? Saya langsung 3 kali hafal. Ini kan sudah insya Allah familiar kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, Robbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, ya wa qina, dan jauhkanlah, lindungilah kami
azab benar, dari azab neraka. Nanti ngartikannya nggak harus per kosakata gitu, nggak harus. Jadi langsung aja, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Gitu aja sudah bagus. Jadi kalau kita berdoa tahu artinya itu bisa lebih masuk gitu loh, Mas. Itu masuk ke kita bisa khusyuk gitu. Tapi kalau kita nggak tahu artinya ya kayak baca kayak kita baca itu nggak ngerti maksudnya kan dia apa, baca nggak dapat apa-apa gitu. Jadi gitu sama artinya yang dihafalkan. Nah itu untuk doa yang pertama untuk yang dihafal, yang untuk disetor hari Selasa. Hari Selasa Selasa ya. Berarti Ramadan yang kalau hari ini hari Ahad hari yang kedua, berarti besok Senin hari yang ketiga, hari keempat ya, dari hari keempat dari bulan Ramadan 1446 Hijriah, hari Selasa itu yang disetorkan ya. Silahkan teman-teman yang ikut untuk menyetorkannya kayak gitu. Berarti untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan silahkan teman-teman menghafalkannya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemanfaatan dari doa yang dihafal. Kalau sudah hafal dibaca ya di dalam habis sholatnya atau di luar sholat juga boleh ya gitu. Dan akhirnya saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah kelirunya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.